Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya hadir, luar biasa sekali. Ya, hari ini kita akan mempelajari sebuah tema yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah sebuah sifat akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Kita nanti akan mempelajari mengenai mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberkahi dan meridhoi apa yang kita pelajari nanti di pagi hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan hari ini ke pembahasan materi. Namun, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan materi, saya akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini. Yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kejujuran adalah perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur sebagai implementasi perintah Al-Quran dan hadis terkait. Yang ketiga, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Itu nanti hal-hal yang harus bisa dicapai setelah mempelajari tema tentang kejujuran ini. Di dalam materi ini nanti kita akan mempelajari mengenai apa itu jujur. Kemudian ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlaku jujur. Kemudian contoh penerapan jujur dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Kira-kira anak-anak tahu apa itu jujur? Tahu kalian saja apa itu jujur? Benar sekali, jujur itu tidak bohong. Benar. Iya. Jadi jujur itu kalau di dalam bahasa Arab semakna dengan kata as-sidqu atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawannya jujur berarti dusta. Kalau dalam bahasa Arabnya kadzib, ya. Sedangkan kalau secara istilah jujur itu kita artikan sebagai sesuainya antara ucapan dan perbuatan. Jadi apa yang dilakukan dengan apa yang diperbuat itu sesuai. Itulah yang dinamakan dengan jujur. Kemudian jujur itu juga dapat kita artikan sebagai sesuainya antara informasi dan kenyataan. Itu yang dinamakan juga dengan jujur. Kemudian jujur itu juga dapat kita artikan sebagai sesuatu yang baik, yang mana di dalamnya tidak ada kedustaan ataupun tidak ada kebohongan. Ini dinamakan dengan jujur. Kemudian ini pembagian sifat jujur. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, jujur itu dibagi ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Di sini artinya berarti bahwa tiada dorongan bagi seseorang dalam
segala tindakan ataupun gerakannya itu selain karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukannya itu semata-mata lillah. Tidak ada niatan lain. Ini dinamakan dengan jujur dalam niat atau berkehendak. Kemudian yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan. Berarti di sini sesuainya berita dengan yang disampaikan. Jadi ketika seseorang itu memperoleh berita, maka dia harus menyampaikannya sesuai dengan yang diterimanya, tidak melebih-lebihkan, juga tidak mengurangi. Ini yang dinamakan dengan jujur dalam perkataan atau lisan. Menepati janji, itu juga termasuk dalam jujur dalam perkataan dan lisan. Kemudian jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Di sini berarti bahwa jujur dalam beramal dengan sungguh, sehingga perbuatan batinnya, perbuatan dohirnya itu tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya. Inilah yang dinamakan jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Kemudian ini ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai perintah berlaku jujur. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. Kita baca sama-sama suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Jadi di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 ini Allah berpesan kepada orang-orang mukmin untuk menjadi orang yang bersih dan jujur, serta selalu berada atau bersama dengan orang-orang yang jujur dan benar. Jadi dari surat At-Taubah ayat 119 ini kita bisa memetik hikmahnya bahwa seseorang itu harus selalu bersifat harus selalu jujur. Kemudian harus berkumpul dengan orang-orang yang mukmin, artinya orang-orang yang soleh. Hal ini untuk apa? Agar tidak masuk ke dalam hal yang menjerumuskan ke dalam kesesatan. Kalau berkumpul dengan orang-orang soleh, pastikan akan bertindak atau dalam hal melakukan sesuatu itu selalu dalam hal kebenaran. Kemudian lawannya sifat jujur tadi adalah dusta ya. Iya. Kalau kita mempunyai sifat jujur, itu pasti nanti kita akan mendapatkan sebuah kepercayaan dari orang lain. Berbeda dengan ketika kalau orang itu memiliki sifat dusta, maka dia tidak akan dipercaya oleh orang lain. Itulah kehebatannya dari sifat jujur. Selain mendapatkan surganya Allah, juga akan dipercaya oleh orang. Ini sebagaimana dengan sabda Nabi Rasulullah SAW bersabda bahwa kejujuran itu akan membawa ke kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Hebatnya jujur. Kemudian yang selanjutnya adalah ini, penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ini contohnya, ketika ditanya seseorang harus menjawab dengan jujur. Jadi kalau ditanya ya jawab dengan jujur, jawab apa adanya, seperti itu. Kemudian yang kedua, membayar sesuatu sesuai dengan yang disepakati. Ketika membeli sesuatu, ya bayarlah sesuai dengan harga kesepakatan, seperti itu.
Kemudian yang ketiga, contohnya lagi, tidak mencontek saat ulangan. Contohnya. Kemudian yang keempat, contohnya adalah memegang amanah dengan baik. Jadi ketika kita diberi suatu amanah atau suatu kepercayaan dari orang lain, ya pegang amanah itu. Kemudian yang kelima adalah mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya. Ini adalah contoh dari penerapan perilaku jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi ya pembahasan sedikit materi mengenai mempertahankan sikap kejujuran di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, silahkan kalian mengerjakan aktivitas mandiri ini. Aku akan memberikan soalnya, yaitu mengenai menganalisis perbuatan yang sering dilakukan sebagai perbuatan tidak jujur, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghindari hal tersebut. Jadi tugas kalian ini, kalian tulis di buku portofolio gitu ya, dikumpulkan minggu depan, kalau tidak ada yang ditanyakan. Baik, pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Kalau ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan baca doa penutup kafaratul majlis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.